Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita di masa-masa yang sulit ini. Tema renungan kita kali ini adalah tangga ke sorga. Sekarang kita akan berdoa untuk memulai renungan ini. Ya Tuhan Allah kami yang mengasihi kami dan kami kasihi, terima kasih untuk berkat kesehatan dan kehidupan yang masih kami nikmati hari ini. Di sepanjang hidup kami telah merasakan Engkau menyertai dan menuntun kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mencari wajah-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, dalam Kejadian 28 kita bisa membaca satu kisah tentang Yakub. Yakub telah menipu ayahnya Ishak dan mencuri berkat kakaknya Esau. Esau marah dan mengancam hendak membunuh Yakub. Jadi Ribka, ibu mereka, menyuruh Yakub untuk meninggalkan rumah sampai Esau tenang kembali. Ketika Yakub sedang melarikan diri, ia sampai di suatu tempat yang belakangan diberi nama Betel. Mari kita baca dulu kisahnya dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 19. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Alkitab mengatakan bahwa tangga itu didirikan di bumi, namun ujungnya sampai ke langit. Artinya adalah bila kita ingin berhasil di bumi, maka kita harus terhubung dengan sorga. Dalam Kejadian 28 ayat 12 dikatakan bahwa malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dan Yohanes 1 ayat 51 berkata bahwa tangga tempat malaikat turun naik itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari kita baca ayatnya, Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia."
Meskipun terjemahan bahasa Indonesia dari Yohanes 1 ayat 51 mengatakan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia, namun terjemahan bahasa Inggris menuliskan The angel of God ascending and descending on the Son of Man. Jadi hal ini sesuai dengan Kejadian 28 ayat 12. Para malaikat hanya bergerak turun naik di tangga yang disebut Kristus. Jadi, jika Kristus bukanlah Tuhan kita dan iman kita bukan kepada Kristus, maka kita tidak akan mengalami hubungan dengan sorga. Mengapa hubungan dengan sorga ini begitu penting? Dari kisah Yakub, kita bisa belajar bahwa ada 4 hal yang menyertai penglihatannya tentang tangga ke sorga, yaitu yang pertama, ada janji-janji Allah yang diterima. Mari kita baca kembali Kejadian 28 ayat 13 sampai 14. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Allah menegaskan kembali janji-janji yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Salah satu strategi iblis yang paling sukses adalah membuat anak-anak Tuhan tidak mengerti akan janji-janji Tuhan. Dan karena ketidaktahuan itu, kita menjadi patah semangat. Padahal seharusnya kita tidak patah semangat. Kemudian kita juga mengomel, padahal seharusnya kita mengucap syukur. Semua itu karena kita tidak tahu apa yang telah Tuhan janjikan. Itulah sebabnya pengetahuan akan firman Tuhan sangatlah penting bagi hidup kita, yaitu agar kita mengetahui janji-janji Tuhan bagi kita. Hal yang kedua, apabila kita memiliki hubungan dengan sorga adalah kita memiliki hadirat Allah. Mari kita baca Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Seringkali kita tidak menyadari kehadiran Tuhan, hanya karena kita tidak dapat melihat tangga ke sorga yang ada di dekat kita, bukan berarti tangga itu tidak ada. Hal yang ketiga, apabila kita memiliki hubungan dengan sorga adalah kita mendapat perlindungan. Kejadian 28 ayat 15 berkata, Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Apabila kita memiliki hubungan yang benar dengan sorga, kita tidak perlu khawatir terjadi sesuatu kepada kita yang di luar kehendak Tuhan, sebab Tuhan pasti melindungi kita untuk tujuan apapun yang Tuhan rencanakan bagi kita. Hal yang keempat, apabila kita memiliki hubungan dengan sorga adalah kita dipulihkan oleh Tuhan. Kejadian 28 ayat 15, Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Karena kesalahannya, Yakub terpaksa meninggalkan rumahnya. Sama seperti karena kesalahannya,
Adam terputus secara rohani dengan Allah. Namun oleh karena kita ada hubungan dengan sorga melalui Tuhan Yesus, maka hubungan kita dengan Allah Bapa telah dipulihkan. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan hari ini mengenai tangga ke sorga. Semoga dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, kami bersyukur kami semua ada hari ini adalah karena kebaikan dan anugerah-Mu lewat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk makanan firman-Mu yang kami terima hari ini, yang menguatkan rohani kami dan memberikan pengetahuan yang baru bagi kami. Setelah mendengar firman-Mu pagi ini, kami akan kembali disibukkan aktivitas kami. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini ya Bapa. Jadikan kami berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah. Beri kami hikmat dan pengetahuan untuk bisa mengetahui kehendak-Mu dengan baik. Tuntun kami ya Roh Kudus. Kami juga mau mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Indonesia ya Bapa. Berilah damai sejahtera dan ketentraman di Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.